Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Murfid Najib Ibowo dari kelas 3C Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit gangguan reproduksi pada ternak betina. Yang pertama, pada organ ovarium. Adapun penyakit pada organ ovarium yaitu ovarium hipofungsi, yang dimana ovarium ini yang beraktivitas rendah dalam menghasilkan sel telur atau ovum. Adapun tanda atau gejala klinis, ternak yang mempunyai ovarium hipofungsi pada umumnya terjadi birahi tenang, birahi semu, kemudian siklus birahinya tidak teratur, dan timbulnya birahi postpartum lambat. Sel telur yang dihasilkan ovarium hipofungsi pada umumnya fertilitasnya rendah, sehingga sulit untuk dibuat. Adapun penyebab terjadinya gangguan yaitu hipofungsi menunjukkan adanya kesalahan mekanisme hormon reproduksi. Kesalahan mekanisme dapat disebabkan ketidakseimbangan nutrisi tidak baik, kondisi tubuh BCS yang tidak baik, lingkungan ekstrim dan stres. Penanganan atau pengobatan pada penyakit ini yaitu hipofungsi ovarium dapat disembuhkan secara terapi dengan sinkronisasi birahi menggunakan progesteron yang diberikan intravaginal atau progesteron releasing intravaginal leaves. Kemudian yang kedua, pada organ uterus. Penyakitnya pyometra atau radang uterus bernanah. Radang uterus bernanah merupakan pengumpulan sejumlah eksudat purulen dalam lumen uterus atau rongga rahim dan adanya corpus luteum persisten pada salah satu ovariumnya. Penyebab penyakit ini yaitu mengalami persisten karena mungkin adanya isi uterus yang abnormal menyebabkan hambatan pelepasan prostaglandin dari endometrium atau menahan prostaglandin dalam lumen uterus. Adapun tanda atau gejala klinis yaitu leleran vagina purulen atau kekuningan, sapi anas terus. Adapun pengobatan pada penyakit ini yaitu dengan mengkombinasikan pemberian antibiotik dan hormon prostaglandin. Nah, organ ketiga yaitu vagina dengan nama penyakit vaginitis. Vaginitis merupakan peradangan pada vagina yang biasanya sebagai penjalaran dari metritis dan neovagina atau dapat disebabkan oleh tindakan penanganan masalah reproduksi yang tidak tepat seperti tarikan paksa atau fetotomi. Penyebab penyakit ini diantaranya virus IBR IPV dan penyakit-penyakit kelamin. Adapun tanda penyakit ini, tanda-tanda vaginitas bervariasi mulai dari lebaran lendir keruh dan mukosa kemerahan, vagina sampai nekrosis mukosa, kematian jaringan mukosa, vagina disertai pengejanan terus-menerus dan septikemia. Adapun pengobatan pada penyakit ini ditujukan untuk menghilangkan iritasi, menghentikan pengejanan dengan anestesi epidural, koreksi operatif dari efek vulva dan urovagina serta pengobatan antibiotik sistematik. Oke, sekarang kita lakukan pengecekan terhadap sapi, apakah sapi tersebut mengalami gangguan reproduksi atau tidak. Oke guys, kita lanjut di sini karena kemarin hujannya sangat deras sehingga suara yang saya keluarkan itu tidak kedengaran di dalam video. Nah, setelah melakukan pengecekan terhadap sapi betina, dapat saya simpulkan bahwa sapi betina yang saya periksa tidak mengalami gangguan reproduksi seperti pada video tadi. Ovarium yaitu ovarium hipofungsi. Pada organ ovarium yaitu telur yang dihasilkan memiliki fertilitas rendah. Namun sapi yang saya periksa merupakan indukan yang baru saja melahirkan, yang membuktikan dari fertilitas dari sel telurnya itu bagus.
Nah, untuk gangguan piometra juga tidak, dikarenakan tidak adanya leleran vagina purulen kekuningan pada vagina sapi tersebut. Begitu juga dengan vaginitas, tidak saya temukan leleran lendir keruh pada vagina sapi, sehingga dapat saya simpulkan bahwa sapi tersebut tidak mengalami gangguan seperti di video tersebut tentang gangguan reproduksi. Nah, oke, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon disempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.